Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu wa nubarik wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Ilmu yang mengangkat kejahilan, melahirkan iman, amal saleh bagi kita semuanya. Hari ini kita mulai kajian awal dari kitab Fadlul Islam atau terjemahnya Keutamaan Islam yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Bahasan yang sangat perlu untuk dipelajari bagi setiap diri seorang muslim untuk mendapatkan kemuliaan pada diri kita semuanya seiring dengan kemuliaan Islam. Bahasan ini diberi nama oleh penulis rahimahullahu ta'ala dengan nama Fadlul Islam, kemuliaan Islam. Tentu yang dimaksud dengan kemuliaan Islam di sini adalah keindahan-keindahan yang ada di dalam Islam. Bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya baik, semuanya indah, semuanya mulia, tidak ada keburukan sama sekali di dalamnya. Kita terlahir dalam agama Islam, maka kita pun punya kewajiban untuk memahami apa yang ada di dalam Islam, kemuliaan-kemuliaannya, keindahan-keindahannya, semua yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran, dan semua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Semuanya itu baik, semuanya itu indah, semuanya itu mulia. Berarti ketika kita menjalankan Islam dengan baik, maka hidup kita akan dipenuhi dengan keindahan. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan kemuliaan, dan kita pun akan menjadi sosok hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada perasaan sulit ketika kita menjalankan Islam, maka itu bukan ada di dalam Islamnya, tetapi itu sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Ya, itulah yang dinamakan dengan dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsulah yang menjadikan kita merasa berat dengan apa yang ada di dalam Islam itu. Kembali kepada hukum asli bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mulia. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, keindahan, kemuliaan, keagungannya. Berarti apapun yang Allah syariatkan kepada kita, apapun yang Allah ajarkan kepada kita, itu semua adalah cerminan dari keindahan, kemuliaan pada sifat-sifatnya. Jika Allah itu mulia, maka semua apa yang disyariatkan, semua apa yang Allah takdirkan pada diri kita, semuanya itu indah. Tidak ada yang buruk karena Allah menginginkan keindahan, kemuliaan pada diri kita semuanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran agar kalian itu susah, capek, menderita, berada dalam kesulitan, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tetapi itu adalah peringatan, nasihat bagi mereka yang takut akan azab Allah. Nah, di sini di buku ini, di bab pertama, disajikan tentang bahasan Fadlul Islam, keutamaan Islam. Kemudian penulis seperti kitab-kitab yang lain langsung menyajikan beberapa dalil
Artinya sebelum masuk dalam bahasan-bahasan yang memang merupakan itu inti dari buku ini, beliau mendahulukan dulu yang berkaitan dengan keutamaan. Ingin menjelaskan bahwa Islam ini mulia, Islam itu indah, kemuliaan-kemuliaannya banyak, keutamaannya banyak, keindahannya banyak. Indah itu kan berkaitan dengan hal yang bersifat real, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, seperti kita melihat tanaman, bunga, ya, pemandangan itu indah. Nah, di sini memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan Islam yang abstrak itu digambarkan seolah-olah itu adalah sesuatu yang bersifat real yang bisa kita lihat dengan mata dan bisa kita raba dengan panca indera kita. Ya, kalau kita melihat taman yang indah, begitulah sebetulnya Islam itu kalau kita mempelajari, maka kita seperti melihat taman-taman yang indah dengan bunga-bunga yang warna-warni, dengan aroma yang sangat wangi. Begitulah kalau kita masuk dan mempelajari Islam, maka kita akan melihat bahwa Islam itu indah, seperti kita melihat indahnya mawar-mawar yang mereka dengan beraneka ragam warnanya, dan kita akan pun merasakan wanginya, aromanya. Seperti itu pula kita mempelajari Islam, kita akan melihat Islam itu adalah wangi dan indah. Terkadang memang ujian-ujian itu selalu ada, bukan terkadang ya, ujian itu memang selalu ada. Tidak mungkin orang hidup itu tanpa ujian. Sebagaimana seiring dengan itu bunga yang indah itu pasti akan memiliki duri. Ya, bunga yang indah itu pasti ada duri-durinya. Baik durinya itu besar, kecil, tajam atau biasa. Begitulah dalam kehidupan ini pasti akan ada duri-durinya. Tapi kalau kita melihat durinya, maka kita tidak akan bisa hidup. Tapi kalau kita melihat indahnya bunga yang lagi mereka, maka itulah kehidupan yang sebetulnya. Nah, itulah gambaran akan Islam. Ya, jangan melihat musibahnya. Kalau kita melihat musibahnya, kita akan menjadi manusia yang kufur. Kufur nikmat. Ibarat kita hidup melihat susahnya saja. Melihat sisi nggak punya duitnya, sisi sakitnya. Padahal sakit selama hidupnya paling hanya cuma beberapa kali. Tapi itu yang dilihat, maka kita hidup hanya menderita saja. Yang kita lihat hanyalah kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaannya, duri itu pasti ada. Nah, itulah indahnya Islam. Ya, ketika melihat indahnya bunga, maka kita akan lupa bahwa di situ ada duri. Ketika kita menikmati manisnya buah durian, kita pun akan melupakan tajamnya kulitnya itu. Ketika kita menikmati manisnya buah rambutan, kita pasti akan melupakan apanya? Kita akan melupakan semut-semut hitam yang ada di sana. Begitulah yang ada dalam kehidupan kita. Dalam keluarga juga begitu, Anda yang sudah menikah, yang kalau Anda lihat di situ adalah keburukan, maka Anda akan hidup tanpa teman. Karena semua orang yang ada di sekitar kita, pasti kalau kentut itu bau. Begitulah manusia, jemaah. Jangan melihat kekurangan orang, tapi lihatlah kebaikan yang ada pada dirinya. Jadi kembali ke sini, penulis mengangkat bahasan tentang keutamaan Islam. Ibarat kita berada di taman yang indah, nikmatilah warna-warni bunga. Ya, kita akan melupakan bahwa di balik itu ada musibah dan duri-duri. Nah, pada bahasan di sini, penulis yang pertama mengangkat ayat di surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Al-yawma, hari ini.
akmaltu, aku sempurnakan lakum untuk kalian, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan atas kalian semua nikmatku. Wa raditu lakum, dan aku ridha untuk kalian al-islama dina, Islam sebagai din, agama. Al-yawma, hari ini. Ayat ini turun persis ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, jam siang persis setelah sholat zuhur. Karena jam itu sholat zuhur yang dijamak dengan asar, kemudian ada khutbah, ceramah, Rasulullah SAW berceramah, yang disebut dengan istilah ceramah Arafah. Selesai ceramah, turunlah ayat ini. Persis setelah selesai ceramah, khutbah itu, turunlah ayat ini, al-yawma, hari ini, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan seterusnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai ayat yang terakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ayat ini ayat yang terakhir turun. Karena setelah itu, 40 hari setelah itu, berapa hari setelah itu, Rasulullah SAW wafat. Berapa hari setelah itu, yaitu pada awal bulan Rabiul Awal, beliau wafat. Jadi sebagian ulama menilai ini adalah ayat yang terakhir. Sebagian lagi mengatakan tidak. Ini bukan ayat yang terakhir. Tapi pada tanggal 11 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tasyrik, itu turun lagi ayat. Yaitu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW pulang balik ke Madinah, turun lagi ayat, yaitu yang berkaitan dengan masalah riba, yang di Al-Baqarah. Jadi berkaitan dengan turunnya ayat yang terakhir, ayat terakhir turun, para ulama itu beda-beda dalam pandangannya. Memang setelah ayat ini masih ada ayat-ayat lagi yang turun. Jadi pendapat yang di masyarakat bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun, itu bukan pandangan yang satu-satunya, nggak valid. Gitu ya. Nah, apa makna dari ayat ini berkaitan dengan keutamaan Islam? Ya. Di ayat ini Allah menjelaskan akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, sesuatu yang sempurna itu menunjukkan bahwa ini adalah mulia. Ya. Ketika Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Berarti Islam ini adalah syariat yang sempurna. Mencakup semua hajat dan kebutuhan umat Islam di semua masa, di semua era, di semua tempat. Semuanya sudah dicukupi dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sempurna itu adalah sesuatu yang memiliki keutamaan, kemuliaan, keindahan yang sangat besar. Faham? Bahwa Islam ini mulia, Islam ini indah, Islam ini baik. Kenapa? Karena ia sudah sempurna. Apapun yang berkaitan dengan diri kita, itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Berarti Allah itu memang menginginkan hal yang baik, yang sempurna buat diri kita semuanya. Karena di ayat ini pula, hari ini aku sempurnakan. Berarti siapa yang menyempurnakan Islam?
Berarti siapa yang menjadikan Islam ini indah dan mulia? Di sini ayat ini bunyinya, aku yang menyempurnakan. Aku di sini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah zat yang memiliki nama-nama, sifat-sifat yang sempurna kebaikannya, sempurna kemuliaannya, sempurna keagungannya. Berarti Islam disempurnakan oleh zat yang maha sempurna kebaikannya. Berarti Islam dengan semua syariat dan tuntunannya, semuanya adalah syariat yang sempurna kebaikannya, sempurna keagungannya, sempurna keindahannya. Inilah Islam. Sampai seorang Yahudi itu pernah datang kepada sahabat bahwa dia mengatakan, qad unzila ilaikum ayatun lau unzila ilaina laja'alnahu 'ida. Telah turun kepada kalian satu ayat. Jika itu turun kepada kita, bangsa kita Yahudi, pasti kami akan menjadikan turunnya ayat itu sebagai perayaan tahunan. Memang Yahudi suka apa? Seremonial. Ya kan gitu. Artinya mereka sadar bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat mulia. Lalu Yahudi lain juga mengatakan, inna nabiyakum 'allamakum kulla syai'in. Nabimu itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Sampai kalian buang air besar pun diajarkan kepada kalian. Benar, kata Abu Dzar, iya. Nabi kita mengajarkan segala sesuatu. Tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya, pasti kita sudah punya ilmu tentang itu. Jadi inilah kemuliaan Islam. Islam sempurna, yang menyempurnakan adalah Allah. Sesuatu yang sempurna pasti memiliki banyak kemuliaan. Berarti lawannya kekurangan, kelemahan. Ya, kita banyak kekurangan, kelemahannya. Berarti kita memiliki keindahan, kemuliaan? Tidak. Kita tidak punya kemuliaan. Kita tidak ada keindahan. Kenapa? Karena diri kita ini memiliki banyak kekurangan. Kita punya dosa. Dan kita memiliki banyak dosa. Makanya kalau kita hidup dan berteman, jangan mencari orang yang sempurna. Jangan mencari orang yang semuanya baik dan indah. Kalian akan bermimpi itu nanti. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kata seorang ulama salaf namanya Fudail bin Iyad. Siapa yang mencari teman tanpa aib dan kekurangan, maka dia akan hidup sendiri tanpa teman. Kita memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Makanya kalau kita menginginkan keindahan, menginginkan kemuliaan, maka kita harus berusaha menutupi kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Islam. Jika tidak, maka kehinaan akan terus ada dalam kehidupan kita. Ini satu prinsip. Kelanjutan ayat ini bunyinya, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Apa yang dimaksud dengan nikmat di ayat ini? Yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah Islam. Islam yaitu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Ini adalah kenikmatan yang paling sempurna pada diri kita. Ini nikmat yang paling agung, jemaah. Nikmat kita berada di atas Islam, yaitu syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tuntunan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Generasi yang berada di atas Islam ini adalah generasi yang paling mulia yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran.
Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad utusan Allah, orang-orang yang bersama dia. Dipuji oleh Allah karena mereka berada di dalam kenikmatan yang sangat mulia sekali, yaitu Islam. Berarti maksud dari nikmat yang ada di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Yaitu apa? Islam. Berarti orang yang berada di Islam dengan Islam yang benar, maka dia berada di atas nikmat yang paling besar. Berarti dia berada di atas keindahan. Berarti dia berada di atas kemuliaan. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara-perkara duniawi, rezeki, harta benda, itu bukan nikmat yang dibanggakan. Si fulan punya harta, si fulan punya ini, rumah mewah, punya mobil, punya ini, punya ini. Itu bukan nikmat yang patut untuk dibanggakan. Kenapa? Karena semua orang itu memiliki. Maksudnya, kalau kita ikut lomba, lari 10 kilo, startnya di Monas, maka semua peserta dapat apa? Dapat apa? Goodie bag. Iya enggak? Semua orang dapat goodie bag. Apa isinya goodie bagnya? Kaos, peci, mungkin Tupperware, mungkin apalagi pin dan sebagainya kan, air putih. Nah itulah harta duniawi itu. Harta ini goodie bag. Harta ini goodie bag. Semua orang dapat goodie bag itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, jika manusia menilai bahwa nikmat yang paling besar pada dirinya adalah dunia, maka sungguh binatang lebih beruntung dari Anda. Ya, dia mendapatkan jauh lebih besar dan dia mendapatkannya dengan mudah. Begitulah. Kalau kita bangga makan steak, jangan lupa Anda cuma makan 150 gram sudah ngap. Tapi harimau bisa makan 1 ekor. Ya, Anda makan pisang aja 1 sudah kenyang. Tapi ingat, monyet itu makan 1 tandan. Ya. Naik pesawat terbang, sudah bangga, ingat burung itu bisa terbang lebih tinggi dari pesawat terbang 40.000 kaki. Jadi binatang akan lebih besar. Makan lalapan, katanya diet, gajah pun diet setiap hari makan lalapan. Ya, gajah pun diet setiap hari dia makan lalapan dia. Ya, makanya kata orang Jawa Timur, enak kawin sama orang Sunda. Kenapa? Taruh di kebun makan sendiri. Kan gitu kan, pelesetan aja gitu, candaan saja. Artinya itulah tahun 993 saya ikut pendaftaran ke Madinah dulu, tahun 93. Tesnya di Kuningan. Itu pertama kali saya ke daerah-daerah situ. Baru lulus SMA. Pertama kali masuk warung Sunda. Itu bingung saya. Kok dikasih daun-daunan? Saya bilang sama yang jaga, dengan polosnya kita orang Jawa Timuran ya. Bu, lauknya mana? Emang saya kambing, saya bilang begitu. Saya dicubit sama teman dari belakang, ngaco kamu katanya dia. Jadi begitulah intinya. Kita kalau memandang dunia ini sebagai kenikmatan yang paling besar, maka Ibnu Qayyim bilang binatang lebih beruntung dari Anda. Ya benar.
Ya, itulah kenyataannya. Berarti nikmat yang paling besar apa? Allah jadikan kita adalah orang Islam. Tapi apakah semua orang Islam? Tidak. Yaitu orang Islam yang tahu akan keindahan Islam. Jadi ayat ini bagian kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku kepada atas kalian. Apa itu Islam? Islam ini sempurna. Anda mencari apapun berkaitan dengan kehidupan kita, semua sudah ada di dalam Al-Quran. Semua ada di dalam petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Semua ada. Panduan hidup kita itu ada semuanya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini menuntun kita, menunjukkan kita jalan yang lurus. Makanya Islam ini, kenikmatan Islam ini disebut dengan jalan yang lurus. Kenapa kok disebut jalan yang lurus? Imam Ibnu Qayyim mengatakan disebut dengan jalan yang lurus karena satu, itu mudah dipelajari. Mudah. Yang kedua, itu cepat. Coba Anda dulu sebelum ada tol. Tol lintas Jawa, tol lintas Sumatera, pulang lebaran naik darat. Berapa lama? Waduh. Ya, saya kalau pulang ke Jawa Timur, naik mobil 2 hari. Baru nyampe Surabaya. Ya, kakak kelar-kelar itu. Ya, apalagi yang Sumatera, ke Padang berapa hari itu? Ya kan? Dari tidur ngantuk, tidur lagi ngantuk, kakak nyampe-nyampe. Tapi sekarang alhamdulillah. Bakahuni ke pusat kota Palembang cuma 4 jam. Ya kan? Begitulah seterusnya. Berarti jalan yang lurus ini apa? Cepat. Dan jalan yang lurus itu apa? Mudah. Anda nggak perlu GPS lagi sudah. Tinggal ikutin aja jalan ini nanti ada mau keluarnya di mana gitu aja. Begitulah Allah mengumpamakan Islam ini dengan jalan yang lurus. Berarti apa? Memang indah, mulia, sempurna dia. Ini nikmat yang paling agung. Sehingga kalau kita belajar Islam, bentuk nikmatnya apa? Kalau kita belajar Islam, kita akan mendapatkan banyak kemudahan. Berarti kalau kita belajar Islam, kita akan cepat untuk menjadi orang yang bahagia. Cepat mendapatkan kebahagiaan, cepat mendapatkan kemuliaan. Ini nikmatnya Islam. Tapi kalau orang menganggap dunia itu nikmat, maka dia capek. Maka dia akan dipenuhi dengan ketakutan. Galau, gelisah hidupnya. Dengan dunia ini capek. Inilah rahasianya kenapa Allah sebut Islam ini kenikmatan yang paling besar buat kita semuanya. Orang kehilangan dunia nggak apa-apa. Tapi kalau dia kehilangan kenikmatan Islam, dia akan binasa dunia dan akhirat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Di surat Toha Allah mengatakan siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Lihat, tersesat itu menderita, capek. Sengsara juga menderita, capek. Ya, itulah dunia. Tapi kalau kita mengikuti Islam, yaitu petunjuk Allah ini dan Rasulnya, maka kita akan terbebas dari kesengsaraan. Itulah keindahan dan itulah nikmat. Kemudian bagian ketiga dari ayat ini, waraditu lakumul islama dina. Berarti kalau orang berada di Islam adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Karena dia berada dalam keindahan. Ya, ini ayat yang pertama. Menunjukkan kesempurnaan Islam, menunjukkan keindahan dan kemuliaannya.
Islam nikmat yang paling baik, yang paling tinggi, berarti itulah keindahan dan kemuliaannya. Ayat yang kedua di sini surat Yunus ayat 104. Qul ya ayyuhan nas. Ya. Qul ya ayyuhan nas. Katakan. Salah aku ya. Maaf. Ya benar. Qul ya ayyuhan nas. In kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Qul ya ayyuhan nas. Katakan, wahai manusia-manusia semuanya. Ya, in kuntum fi syakkim fi dini, jika kalian itu berada dalam keraguan-raguan pada agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Saya tidak akan beribadah atas ibadah yang mereka lakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini mengatakan, qul ya ayyuhan nas, katakan wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini. Nah, ini yang digarisbawahi, dini, agamaku. Fi syakkin min dini, ragu-ragu dalam agamaku. Agamaku di sini maksudnya apa? Islam. Ya. Agamaku di sini adalah al-Islam. Berarti Islam ini adalah apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Islam berarti apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itulah puncak dari keagungan dan kemuliaan. Berarti Islam ini tidak identik dengan ormas. Ya. Kalau bicara Islam berarti ormas N umpama. Tidak. Atau bicara Islam berarti ormas M, bukan juga. Ormas I bukan juga. Ormas P juga bukan. Bicara Islam tidak berarti ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, bukan. Bicara Islam tidak juga bicara tentang partai. Ya, tidak partai oren, tidak partai hijau, tidak partai ini, tidak. Berarti kalau kita bicara Islam adalah bicara wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara Islam berarti bicara apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Bicara Islam berarti bicara profil. Siapa profilnya? Para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in. Kenapa kok mereka khairul quruni qarni? Sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Tsummal ladzina yalunahum, yang kedua yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga. Setelah itu terjadi banyak fitnah dan keburukan-keburukan. Berarti kalau kita bicara Islam, ini yang harus kita lihat. Ya, dari sini kita ngacaknya di sini. Bukan melihat Islam identik dengan partai ini, identik dengan ormas ini, tidak. Identik dengan negara ini, tidak. Tapi kembali ke sini. Fi dini, ini agama punya saya. Ya, ini agama saya. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai manusia, in kuntum fi syakkin fi dini. Berarti ini seolah-olah yang ngomong siapa? Katakan, siapa yang disuruh ngomong? Rasulullah SAW. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasulullah SAW kepada semua manusia. Jika kalian wahai manusia semuanya ragu-ragu terhadap agamaku. Nah, ku di sini maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti Islam ini adalah ajaran yang diajarkan, disampaikan, dijelaskan oleh siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikasih tahu sama siapa? Diajarkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti inilah Islam konsepnya.
Para ulama menyampaikan ini, konsep ini. Ya, menyampaikan ini. Ya. Ini bukan kopi, Mas. Ya, semua orang mengatakan kopi. Tapi dari semua kafe dan tenan kopi, semuanya memiliki rasa yang berbeda-beda. Ya tidak? Semua punya rasa yang berbeda-beda. Islam bukan kopi, Mas. Ya. Bijinya satu, tapi rasanya berbeda-beda. Ya kan? Bukan, Mas. Tidak begitu. Yang penting kan Islam, ribet amat sih. Enggak. Tidak. Ini bukan kopi. Dan ini bukan nasi goreng. Intinya nasi, tetapi rasanya ketika digoreng berbeda-beda. Ini bukan begitu. Tapi Islam ini segelondong, semuanya. Ya, semuanya adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat ke tabi'in. Inilah Islam yang harus kita ambil secara utuh. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam utuh. Jangan diambil kopinya tok, terus Anda masak sesuai selera Anda sendiri. Rusak nanti Islam kita, Mas. Tidak. Islam bukan ormas. Islam bukan partai. Tapi Islam adalah wahyu dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Fala a'bud, saya tidak akan beribadah seperti kalian. Ibadah saya ya sesuai dengan aturan utuh yang ada di dalam Islam. Ya. Ibadah saya, perilaku saya, perbuatan saya, akhlak saya, apapun yang saya lakukan sesuai dengan Islam yang konsep ini. Bukan yang saya lakukan harus sesuai dengan AD/ART ormas. Nggak harus sesuai dengan ormas ini, tidak. Saya yang lakukan harus sesuai dengan tuntunan Islam yang seperti ini, Mas. Nggak harus sesuai dengan selera Anda. Bahaya. Pahami ini prinsip dasar loh. Kalau tidak Islam kita rusak nanti. Ya. Makanya fala a'budu, saya tidak akan ibadah kepada selain Allah. Tidak. Saya ibadah, taat, patuh, tunduk hanya semua kepada Allah karena inilah Islam. Makanya diumpamakan jalan yang lurus, lempeng. Saya tidak akan belok-belok, saya tidak akan istirahat di rest area sana, rest area sini, tapi saya akan lempeng saja. Subhanallah. Ayat yang ketiga. Yaitu di surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, berimanlah kalian kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Nanti kalian akan dikasih kiflain. Ya, kalian akan dapat kiflaini min rahmatihi. Nanti kalian akan dapat dua. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diajak bicara adalah orang yang beriman. Orang Islam. Lalu dituntut untuk apa? Ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Ittaqullah berarti apa? Petunjuk Allah. Wa aminu bi rasulih berarti apa? Petunjuk Rasulnya. Nah, Islam yang tadi itu. Nah, inilah Islam. Jadi ikuti Islam ini. Yang mana? Ya, yang Allah ajarkan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Nanti hasilnya apa? Yu'tikum kiflaini. Balasannya yang pertama, Allah akan kasih Anda kiflaini.
2 kifl. Apa kifl itu? Kifl itu jatah, bagian. Nanti kamu dikasih 2 jatah kebaikan. Apa ini maksud kiflah ini jatah di sini? Yaitu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Hidup nikmat, mati pun nikmat. Makanya doa yang paling mulia apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah kiflain, 2 jatah kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, otomatis akan jauh dari neraka jahanam. Ini kiflaini min rahmatihi. Kebaikan lagi apa? Allah akan berikan kalian hidayah, yaitu cahaya kehidupan. Itulah Islam. Islam ini adalah cahaya. Nur. Dia cahaya. Inilah yamshi bihi finnas. Dia akan hidup di dunia ini, beraktivitas dengan kebahagiaan dunia dan dengan cahaya petunjuk dari Allah. Karena yang dia pegangi itu adalah petunjuknya Allah dan Rasulnya. Berarti kalau dia hidup sehari-hari, dia sehari-hari hidup dengan membawa cahaya siapa? Bawa cahayanya siapa? Bawa cahayanya Allah dan Rasulnya. Inilah manusia yang hidup penuh dengan keindahan. Subhanallah. Bayangkan kalau ada orang datang, siapa dia? Utusan Bapak Presiden. Wah, dia akan datang dengan dikawal-kawal gitu kan. Tapi ini tidak. Itu kan duniawi saja. Tapi dia hidup sehari-hari 24 jam dengan membawa apa? Cahaya dari Allah dan Rasulnya, yaitu ilmu ini, Islam ini. Ini adalah kemuliaan bagi dia. Kebaikan bagi dia di dunia dan di akhirat. Yang berikutnya di sini adalah hadis yang panjang tentang menggambarkan kemuliaan Islam. Dalam hadis sahih dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini." Lihat ini, perumpamaan kalian dan perumpamaan Yahudi dan Nasrani. Lihat nih, perumpamaan kalian yaitu Islam dan perumpamaan Yahudi dan Nasrani. Itu seperti apa? Nyangkut sakit. Nggak enak ya pakai kacamata, pakai ini gini. Nyangkut. Oke. Perumpamaan kalian dan perumpamaan apa? Yahudi dan Nasrani. Seperti apa? Berarti kan ada 3 kan? Muslim, Yahudi, Nasrani. Tahu Nasrani? Nasrani ini banyak. Kristen, Protestan, Katolik, dan segala macam. Sampai orang Tegal punya Kristen sendiri jemaah. Ya, saya punya tetangga ibu-ibu. Dia Kristennya apa begitu? Baru dengar saya. Kristen apa Bu? Itu banyak dianut oleh orang-orang Tegal Pak. Oh, kayak dongeng aja nih. Jadi mereka macam-macam Nasrani gitu. Oke, perumpamaannya seperti apa? Kata Rasulullah SAW, kamathali rajulin istajara ujara. Seperti seorang lelaki yang mengangkat pegawai-pegawai kontrak. Ya, pegawai-pegawai kontrak. Faqal, lalu laki-laki pemilik usaha itu mengatakan, man ya'mali amalan min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirat. Siapa yang bekerja
Siapa yang mau? Lowongan ini ceritanya. Lowongan. Siapa yang mau kerja sama saya mulai pagi sampai pertengahan siang. Pertengahan siang itu apa? Zuhur. Pagi sampai zuhur saya gaji 1 qirat. Fa'amilatil Yahud. Maka Yahudi mau ambil lowongan itu. Gajinya 1 qirat, gede nih. Berapa 1 qirat? Nggak tahu. Nggak penting itu mau ditanyain. Tsumma qal. Lalu lowongan yang kedua. Man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat. Siapa yang bekerja untukku mulai dari zuhur sampai asar, saya gaji 1 qirat. Lihat tuh, lebih lama mana kan? Fa'amilatin nasara, lalu orang Nasrani kerja di situ. Berarti yang lebih lama siapa? Yahudi apa Nasrani? Lebih lama mana kerjanya? Yahudi. Tapi gajinya sama. Ya pagi sampai zuhur berapa jam? Lah ini zuhur sampai asar. Lalu lowongan ketiga. Man ya'mali min salatil asri ila an taghiba syamsu ala qiratain. Siapa yang bekerja untukku mulai habis asar sampai matahari terbenam, saya kasih gaji double 2 qirat. Kerja habis asar sampai matahari terbenam, dia dapat 2 qirat. Waktunya lebih pendek, tapi gajinya double. Fa'antum hum. Mereka yang kerja di sesi ketiga ini, itulah kalian orang Islam. Faghadibatil Yahudu wan Nasara. Lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani marah. Artinya kami waktunya lebih lama, gajinya lebih sedikit. Lalu mereka mengatakan, malana aktsaru amalan wa aqallu ajra. Kenapa kami yang banyak bekerja, tapi gaji kita lebih sedikit? Dijawab, hal naqastukum min ajrikum syai'a? Apakah saya memotong gaji kalian? Majikan yang jawab. Kalian protes, apakah saya kurangi gaji kalian? Enggak sih. Ya kan gak dikurangi. 1 qirat, ya udah dikasih 1 qirat. Saya potong gaji kalian? Enggak. Mereka menjawab, enggak. Dzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku yang aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Berarti orang Islam ini apa? Berbuat sedikit dibalas sejagat. Gimana? Berbuat sedikit dibalas sejagat. Tahu sejagat maksudnya? Salam. Ya, berbuat sedikit dibalas sejagat. Inilah kemuliaan orang Islam. Contoh, kita wudu. Wudu itu balasannya apa? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza wajabat lahul jannatu. Siapa yang wudu seperti wuduku, maka dia surga itu layak jadi tempatnya dia, Mas. Berapa menit wudu? Sebentaran doang. Tapi surga layak buat dia, masuk surga. Sholat, berapa menit orang sholat? Tapi dibalas dengan kebaikan dunia akhirat surga. Orang sedekah, orang mengeluarkan zakat. Berapa sih yang dikeluarin sedekah setiap hari? Sering zakat, berapa sih? 2,5% doang. Ya. Kalau duitnya 1 miliar, zakat 2,5% itu berapa?
25 juta doang. Dari 1 miliar itu 25 juta. Kalau orang punya 100 miliar berarti zakatnya 2,5 M. 2,5 M bagi orang yang punya duit 100 miliar. Gimana? Hah? Ya dikit mas. Gak ada artinya. Gak ada artinya. Gak ada artinya mas, uang segitu mas. Ya kayak kita punya duit umpama 1 juta. Terus suruh ngeluarin cuman berapa? 2.000. Ya kan? 2.500. Dari 1 juta. Terasa berat? Nah, itulah zakat. Coba pikirkan, zakat itu ya Allah kecil. Ya, kecil zakat. Bagi siapa? Ya bagi yang punya dengan kecil. Sedekah sama. Puasa, ya Allah 12 bulan, cuman sebulan doang suruh puasa. Berarti 11 bulannya bebas mas. Ya kan? Jadi 360 hari diambil 30, berapa persen? Ada 10%? Nggak ada. Suruh puasa kita cuma dibawa 10%, masih nggak mau. Jadi Islam ini sederhana, gampang, ringan. Ya kan? Haji, seumur hidup kita disuruh berangkat haji cuman sekali tok, wajib loh ya, yang wajib 1 kali tok mas. Berapa lama haji itu? Ya Allah sebentar mas sebetulnya haji itu. Sisanya itu cuman pengaturan negara aja. Haji itu cuma 5 hari mas. 8, 9, 10, 11, 12. Udah pulang. Oke datang setahari sebelumnya. Oke datang sebelumnya. Ini haji. Selebihnya kan cuma manajemen pengaturan. Dari pihak IO-nya, yaitu Arab Saudinya, dan dari pihak Indonesianya dalam pengaturannya. Sebentaran, seumur hidup. Anggap sebulan dari seumur hidup. Apanya yang susah? Kalimat, tutur kata, kalimah thayyibah. Ya, tutur kata yang indah. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridallah la yulqi laha bala. Seseorang yang berbicara dengan 1 kalimat tapi Allah ridho dengan tutur kata Anda, walaupun Anda nggak sadar, tapi Anda dengan kalimat itu Allah masukkan ke dalam surga. Jadi Islam ini sederhana, diumpamakan kerja habis asar sampai matahari terbenam, tapi pahalanya berlipat-lipat daripada orang yang capek. Dahulu orang agama-agama dulu itu kalau mau tobat yakuza mas, harus bunuh diri. Ya kan? Harus bunuh diri. Islam tobat? Nah, cukup sesali, tinggalkan, berbuat baik, Allah ampuni semuanya. Kurang apa? Kurang ajar kita ini. Sederhana Islam, ya Allah. Gampang. Duduk di majelis taklim. Berapa lama Anda duduk di majelis taklim seperti ini? Sejam, 1,5 jam. 1,5 jam udah mentok. Habis itu punggung udah kagak kuat. Itu ibu-ibu sudah ada nyender, kakinya diangkat, itu kelihatan. Enggak apa-apa, wajar lah Bu. Apalagi beliau ya sudah ukuran VIP begitu, enggak apa-apa lah.
Tapi yang kelas ekonomi ini nih, oh tak siram gelap air kamu. Ibu sih enggak apa-apa, itu VIP itu ibu. Yang kelas ekonomi enggak boleh. Berapa lama? Kata para ulama salaf seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar di keutamaan ilmu itu apa? Duduk 1 jam di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Anda duduk begini, itu jauh lebih utama daripada amal ibadah sunnah. Sholat sunnah 1000 rakaat nunggang-nungging sampai punggungnya kecetit, kalah ya sama kalian duduk. Duduk di majelis ilmu sejam saja. Kenapa nama kalian disebut oleh Allah? Allah menyebut nama kalian. Para malaikat semuanya turun mendoakan kalian sampai bubarnya majelis ini. Amalan secuil dibalas surga. Zikir, lebih dahsyat lagi itu zikir. Subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Anda zikir dengan membaca subhanallah, itu sekali saja pahalanya bisa memberatkan timbangan kita di akhirat. Kalau ditambahi dengan tahmid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, pahalanya memenuhi langit-langit dan bumi. Memenuhi langit-langit dan bumi pahalanya. Berzikir dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berzikir dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih baik daripada matahari yang terbit dari timur itu. Allahu akbar jemaah. La haula wa la quwata illa billah, itu harta simpanan di surga. Umar bin Khattab mendengaran, surga, harta di surga? Iya, itu kenikmatan surga. Idzan astakthir ya Rasulullah. Kalau begitu saya mau memperbanyak zikir dengan la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak. Jadi orang Islam itu berbuat sedikit, balasannya kiflaini, 2 kifl, dunia akhirat kamu. Ya. Senyummu saja, kamu senyum sama teman ketemu, senyum manis, itu pahalanya setara dengan orang sedekah duit. Orang sedekah duit pahalanya 700 kali lipat. Berarti senyum manis pahalanya kali lipat 700. Tapi terus jangan ngelihat harim cantik, perempuan cantik, terus senyum. Ya ini sih ganjen. Gatel itu sih namanya. Tidak, ya senyumnya sama semua orang. Sama orang gila juga senyumin, gak apa-apa. Ya nenek-nenek lewat juga senyumin. Semuanya gitu loh. Tukang sampah yang datang senyumin. Ya mas, makasih banyak. Sampah saya diangkut. Masya barakallahu fiik, itu didoain. Ini pahalanya. Sama orang sedekah 700 kali lipat dibalas kamu. Dan seterusnya pahala-pahala yang luar biasa. Inilah orang Islam. Jadi ini menggambarkan apa? Indahnya apa? Islam. Ya. Kemudian ada hadis lain di sini, yang kelima, dalil lain, dalil yang kelima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allahu akbar. Fakana lil yahudi yaumus sabt wan nasara yaumul ahad. Faja'a Allahu bina fahadana li yaumil jum'ah wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Allahu akbar. Allahu akbar. Lihat,
Adallanallahu 'anil jum'ah man kana qablana. Yani Allah memberikan kebaikan, kemuliaan kepada kita dengan adanya hari Jumat daripada orang-orang dulu. Yahudi di hari Sabtu, tapi dia di hari libur itu tidak boleh healing dia, nggak boleh jalan-jalan. Loh, Yahudi itu kalau Sabtu jalan-jalannya kemana? Ke laut. Ngapain? Ngambil ikan. Karena hari Sabtu itu ikannya itu meluap sampai ke pesisir. Keluar sampai ke pesisir. Nah, di hari Sabtu libur mereka, tapi hari Sabtu dilarang ngambil ikan. Nah, lo kapok kamu. Itu Yahudi. Karena apa? Karena Yahudi kurang ajar orangnya. Dihukum. Ya. Dan orang Nasrani hari libur ya mereka hari Ahad. Lalu Allah memberikan kemuliaan kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita dengan diberikannya hari Jumat kepada kita. Demikianlah mereka Yahudi dan Nasrani itu nanti akan menjadi pengikut-pengikut orang Islam pada hari kiamat nanti. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita ini memang umat yang terakhir di dunia. Ya, kita ini memang umat yang terakhir. Umat Rasulullah SAW umat terakhir. Tapi di akhirat kita yang masuk surga duluan. Masuk neraka juga duluan Mas. Sudah diadab 500 tahun baru mereka datang baru diadab. Milih mana? Milih diadab duluan atau masuk surga duluan? Ya kalau sudah duluan jangan cengar-cengir hidup di dunia. Hidup di dunia penuh dengan keindahan gitu ya. Ya. Jadi apa yang menjadi dalil di sini bahwa umat Islam itu dapat kiflah ini? Ya. Hari-harinya dikasih kemuliaan. Sampai harinya aja dikasih kemuliaan. Apa itu? Hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia bagi orang Islam. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan 30 lebih kemuliaan hari Jumat. Ya. Dan di hari Jumat ada doa yang mustajab. Jomblo-jomblo mau kawin, nanti habis asar doa, biar dikasih jodoh. Sama, yang cewek juga yang jomblo-jomblo doa, habis asar, terutama menjelang maghrib, ya, menjelang maghrib ada yang order, tunggu dulu, tak doa dulu Mas. Insya Allah nggak diomelin sama bos. Oh, mau maghrib nih, tunggu dulu, anak tak doa minta jodoh dulu. Ya kan, doa. Yang suami istri belum punya anak, doa menjelang maghrib hari ini. Ya. Yang suami istri, suaminya nggak bener, doa biar dikasih suami yang soleh. Kan begitu. Suami yang istrinya super cerewet, berdoa agar istrinya cerewetnya normal saja. Loh, ya kalau istri perempuan nggak cerewet nggak ada. Sakit dia berarti harus dibawa ke rumah sakit, diem. Berarti lagi sakit dia. Kayak anak kecil gitu loh kalau sudah duduk, oh ini sakit dia. Perempuan kalau nggak cerewet sakit. Makanya doanya apa? Jangan cerewetnya berlebih gitu loh. Nah itu doanya. Ya itu kodrat fitrah perempuan. Saya mau nikah Ustaz, cari perempuan yang gak cerewet. Selamat jomblo sepanjang hayat. Kan gitu kan ya, ya Mbak ya. Selamat jomblo sepanjang hayat. Gitu loh. Jadi inilah keutamaan Islam. Sampai harinya pun dikasih kemuliaan. Di akhirat masuk surga duluan. Sebagaimana juga masuk neraka duluan. Yang ketiga di sini, yang berikutnya yang keenam di sini, ya waktunya.
Rasulullah SAW bersabda, ahabbud dini ilallah al-hanifiyatu samhah. Sebaik-baik agama, bukan sebaik-baik ya. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samhah. Maksudnya Islam. Kenapa kok disebut hanifiyah? Karena ia suci dari syirik. As-samhah maksudnya penuh dengan kemudahan dan keindahan. Mudah, gampang. Terbebas dari syirik, kemusyrikan, dan syariatnya mudah. Nah, inilah Islam. Berarti apa? Dicintai sama Allah. Berarti kita kalau konsekuen, ya Allah akan cinta sama kita. Kemudian, Ubay ibnu Ka'ab, seorang sahabat mulia mengatakan, alaikum bis sabili wa sunnah. Wajib bagi kalian untuk meniti jalan ini. Nah, tuh. Yang dimaksud jalan ini tadi apa? Jalan yang lurus Islam. Was sunnah, yang dimaksud sunnah di sini adalah petunjuknya Allah dan Rasul. Ya, bukan sunnah istilah fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Bukan. Itu ranah fikih. Tapi yang dimaksud di sini adalah istilah umum. Ya, istilah umum yaitu apa? Sunnah. Ya. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah. Tidaklah ada seorang hamba yang berjalan di jalanan yang lurus ini dan meniti sunnahnya, dzakarallaha, lalu dia berzikir, berdoa, memohon kepada Allah, fafadat 'ainah, lalu kedua matanya meneteskan air, menangis, min khasyatillah, lalu dia menangis karena takut kepada Allah, fatamassahun naru, tidak mungkin api neraka itu menyentuh tubuhnya. Allahu Akbar. Islam kita benar, sesuai sunnah, kita berdoa memohon kepada Allah, menyesali kekurangan. Fafadat ainah, menangis karena takut sama Allah, menunjukkan bahwa kita ini manusia yang apa tadi? Lemah, banyak kesalahan, banyak dosa. Tak ada kesempurnaan pada diri kita. Tidak. Kita ini banyak dosanya. Kita ini banyak salahnya. Ya. Kita banyak dosa, banyak salah. Jadi kalau kalian menikah, kalian akan menikah sama orang pendosa. Yang laki-laki menikah sama perempuan. Istrimu itu pendosa. Yang perempuan menikah sama laki-laki. Lakimu itu pendosa. Maksudnya pendosa apa? Tidak bisa lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tidak bisa. Karena kamu bukan menikah sama bidadari dari surga, bukan. Dan kamu juga menikah bukan sama titisannya malaikat Jibril, bukan. Kamu menikah sama manusia biasa. Yang punya salah, yang punya dosa. Makanya siapa yang paling baik? Ya dia meniti jalan yang lurus. Menjalankan sunnahnya. Selalu berzikir, selalu berdoa, memohon kepada Allah dengan tangisan. Inilah manusia yang baik. Fatamassahun naru, tidak mungkin api neraka itu akan menyentuh dia. Walaysa min 'abdin ala sunnati ala sabilin wa sunnatin dzakar rahmana. Tidaklah ada seorang hamba, dia berada di jalan yang lurus dan dia menjalankan sunnah. Dzakara ar-Rahmana, lalu dia berzikir kepada Ar-Rahman, zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Faqsha'arra jilduh, lalu bulunya naik. Kenapa? Min makhafatillah, takut sama Allah. Takut masuk neraka duluan. Takut masuk neraka. Illa kana kamathali syajaratin yabisin waraquha, melainkan dia ini ibarat pohon yang sudah kering. Daun-daunnya kering semuanya. Illa
tahatat anhu dzunubuh, melainkan dosa-dosanya dia akan berguguran. Sebagaimana kama tahata an hadhi syajarati waraquha, sebagaimana daun-daun yang ada di pohon ini pun berguguran. Maksudnya apa? Seseorang kalau berada di atas Islam yang benar, maka setiap hari dosanya dia diampuni. Kita memang banyak dosa, tapi karena Islam kita benar, maka setiap hari pula dosa kita diampuni. Ibarat kita ini berada di dalam ruangan, tapi ventilasi udaranya, pencahayaan, pengaturan udaranya ini bagus. Akhirnya oksigen yang kita keluarkan ini tidak berdampak buruk sama kita karena terjadi apa? Ventilasi yang sehat. Faham? Itulah diri kita. Inilah keutamaan Islam, indahnya Islam. Kita setiap hari berdosa. Yabna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kata Allah di hadits qudsi, wahai anak keturunannya Adam, kalian itu berbuat dosa pagi, sore, malam, pagi, sore, malam dosa. Kalau Islam kita benar, taat, maka dosa kita setiap hari diampuni, rontok kayak daun. Coba bayangkan kalau Islam kita nggak benar. Nyesek hati ini. Apa itu? Bete, galau, gelisah, tertekan. Makanya hidupnya apa? Suntuk. Ya. Di kumpulan pabrik sana itu, daerah mana? Situ ada punyanya Hyundai, ada ini, Korea, Cina. Banyak kumpulan pabrik. Di situ ada mall kecil. Ya. Saya pernah lewat situ mampir. Mau sholat maghrib ke mall situ, duduk. Mereka cerita, Ustadz, ini kalau malam jam 8, 9 ke atas, ini mall ini buka sampai jam 12. Loh kok aneh? Iya karena orang-orang Jepang-Jepang ini, Cina-Cina ini, Korea-Korea, nongkrong di sini jam itu. Kenapa? Mabok semua setiap hari. Kenapa? Suntuk dia, stres, tertekan jiwanya. Sama orang Islam juga gitu. Pulang kerja, nongkrong sono. Jiwanya stres. Coba pulang kerja, jangankan ngelihat orangnya, ngelihat spionnya aja dimaki-maki Anda. Paling lu lihat-lihat gue, anjing gitu. Astagfirullahaladzim. Bener gak? Walaupun itu diganti kalimatnya anjir. Ya kan? Ngelihat spionnya aja ngamuk dia. Apalagi untuk lihat-lihatin mukanya. Begitu stresnya dia. Coba bayangin itu kalau pulang ke rumah. Jadi apa itu rumahnya itu? Itu Tom and Jerry the series itu. Stres jiwanya jemaah. Karena kotoran itu udah Bantar Gebang itu sudah pembuangan. Numpuk kejahatan, stres, tertekan, ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau Islamnya benar, setiap hari dibersihkan. Setiap hari dibersihkan sama Allah. Malaikatnya yang menghapus-hapusin dosanya. Hapusin wahai malaikat dosanya. Ya Allah, indahnya kan. Wa inna iktisadan fi sunnatin khairun minajtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Beramal sederhana dalam beramal, sederhana dalam mengerjakan sunnah, itu lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi semua salah jalan dan tidak sesuai sunnah. Ya. Ibaratnya naik sepeda ontel, tapi dia berjalan di atas jalan yang lurus. Itu jauh lebih baik daripada Anda pakai mobil balap tetapi nggak lewat jalanan ini. Dia orang menjalankan kebaikan. Ada orang gambarannya gini, di masyarakat itu seolah-olah dia itu sudah kayak
cucu dan buyutnya malaikat Jibril aja kan gitu kan. Kemana-mana bawa surban yang mungkin orang Pakistan kalah panjang surbannya. Kan gitu kan. Surbannya di sini di kepala sendiri. Terus ditaruh di sini kayak handuk sendiri. Jalan udah pedantang-pedantang. Pak Haji, ya. Waduh, seolah-olah. Tapi yang dia lakukan tidak sesuai dengan jalan yang lurus. Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Walaupun Anda melakukan itu 24 jam. Tapi semua itu adalah kotoran-kotoran yang memenuhi jiwa Anda. Ya. Kata orang, tidur pules setengah jam itu lebih baik daripada tidur semalaman tapi nggak pules. Iya tidak? Nah, itulah ibaratnya. Kita berislam dengan melakukan yang sederhana, tapi tidak menyia-nyiakan yang wajib. Ya, wajib semua kita kerjakan. Itu sudah jauh lebih baik daripada orang yang melakukan syirik, bid'ah dan sebagainya. Begitulah ungkapan para ulama kita ini. Yang terakhir dari Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ya habbadha naumul akyasi wa iftaruhum. Allahu akbar. Kaifa yaghbununa saharal hamqa wa saumahum. Ya Allah. Ya. Andai kata. Ini kan cuma berandai-andai. Andai kata. Orang yang pintar, cerdas itu tidur. Dan dia makan, minum. Ini jauh lebih mulia daripada orang bego yang tidur dan makan. Siapa yang dimaksud orang pintar di sini? Orang yang IQ-nya tinggi? Tidak. Yang dimaksud orang pintar adalah orang yang berjalan di jalan yang lurus dengan Islam dan orang yang menjalankan sunnah Rasul SAW. Inilah orang yang pintar. Orang yang bodoh siapa? Bisa jadi dia profesor, bisa jadi, tetapi dia tidak faham Islam yang lurus, tidak faham sunnah, dia orang bodoh. Tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang ngerti sunnah, makan dan minumnya orang yang ngerti sunnah, itu pahala. Kenapa? Karena dia tidur dan makan dan minum, untuk apa? Untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan untuk menjalankan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi makan dan minumnya mereka hanya sekedar kepuasan hawa nafsu. Tidur mereka hanya untuk ngecas biar besok bisa maksiat lagi. Jadi mana yang lebih mulia? Ini orang pinter tidur ini. Orang pinter makan, minum, ini mulia kamu. Untuk apa makan, minum, dan tidurnya? Biar saya bisa ibadah lebih semangat lagi. Bisa berislam lebih semangat lagi. Berarti mulia semuanya dong. Ya. Luar biasa ini orang Islam. Kaifa yaghbununa saharal hamqa wa saumahum. Bagaimana mereka itu dikalahkan dengan orang-orang yang bodoh-bodoh itu, tapi dia sahar. Sahar itu apa? Begadang di malam hari dan dia puasa. Tapi dia nggak ngerti. Berarti begadang malamnya sia-sia. Puasanya sia-sia. Anda nggak ngerti apa-apaan kok. Wa mithqalu dzarratin ma'a birrin wa taqwa wa yaqin a'zamu wa afdal wa arjah indallahi min ibadatil mughtarrin. Seukuran satu zarrah, satu biji yang muncul dari orang yang berbuat kebaikan, ketakwaan, keyakinan jauh lebih mulia, lebih agung, lebih berat daripada orang yang beribadah tetapi dia itu tertipu dan bodoh. Ayo. Jadi orang yang Islam yang benar, sedikit aja yang dia lakukan, itu pahalanya sudah sejagat. Tapi orang yang gak ngerti apa-apaan, berbuat sejagat, pepesan kosong. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya.
Ya, orang pintar itu penambang berlian dan emas. Tapi orang bodoh nyari batu akik. Dapat harganya cuma 100.000, tapi yang dibuang batu satu pickup. Yang dibuang kan batu. Dapatnya dikit. Tapi penambang berlian emas, dia ngambil sedikit, dapatnya berlian dan emas. Itulah orang Islam. Ya, subhanallah. Jadi kesimpulannya apa? Islam ini indah. Islam ini mulia. Dari mana? Dari satu, karena itu sumbernya dari Allah. Dari mana? Ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengerjakan Islam yang benar, pahalanya berlipat-lipat tak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Berarti orang Islam umurnya pendek memang dibanding dengan umur orang dulu-dulu. Pendek-pendek, tetapi pendeknya dia tidak bisa, pahalanya tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang zaman dulu umurnya ratusan. Mereka umurnya pendek, tapi amalnya luar biasa banyaknya. Inilah bahasan pertama, yaitu apa? Indahnya Islam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah arti dari atau makna dalam surat At-Taghabun ayat 16? Oke, kita lihat. Bertawakallah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Masya Allah. Apa maknanya? At-Taghabun ayat 16. Bunyi ayat ini, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ini senada dengan hadis Rasulullah SAW, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sesuai kemampuan. Tetapi kalau berkaitan dengan larangan, tidak ada kalimat apa yang aku larang, tinggalkan sesuai kemampuan, tidak ada. Apa yang aku larang, tinggalkan. Tidak ada ceritanya sesuai kemampuan, tidak ada. Berarti kalau larangan harus langsung ditinggalkan. Contoh, rokok. Kenapa ngomong gitu mas? Rokok umpama. Rokok suatu yang dilarang, haram. Berarti apa? Tidak ada istilah nanti dulu mas, pelan-pelan, pelan-pelan. Bertahapkan sesuai kemampuan. Enggak ada mas. Enggak ada. Dilarang, tinggal buang-buang sekarang. Seperti waktu pengharaman khamr. Ketika khamr diharamkan seutuhnya, maka Ibnu Abbas mengatakan kota Madinah banjir dengan minuman keras. Artinya sontak saat itu, menit itu dibuang semua minuman. Enggak ada cerita bertahap. Padahal khamr itu menjadi kebiasaan mereka berhari-hari, bertahun-tahun. Rumah mereka bergalon-galon khamr. Tapi ketika haram, buang-buang semua sudah.
Begitu. Tapi kalau berkaitan dengan perintah, lakukan perintah sesuai kemampuanmu. Contoh. Tapi kemampuan apa? Syariat Islam menentukan batas kemampuan Anda. Hukum standarnya begini, tapi kalau Anda nggak mampu bentuknya begini, lakukanlah ini. Jika kamu nggak mampu bentuknya begini, lakukan yang ketiga. Gitu. Contoh, wudhu. Wudhu itu hukum asli, yaitu wudhu dengan air. Tapi ketika kamu dalam kondisi tertentu, yaitu tidak ada air sama sekali. Atau ada air tetapi Anda dilarang untuk menggunakan air oleh dokter. Maka saat itu, apa? Lakukan semampumu. Apa yaitu tayamum. Nah, turun tingkatannya. Salat, hukum asli salat itu adalah salat dengan berdiri. Tapi kalau kalian tidak mampu berdiri, maka salatlah dengan duduk. Nggak mampu salat duduk, salatlah sambil tidur miring. Nggak mampu salat miring, salatlah sesuai kemampuan. Nggak mampu juga, saya yang salatin kamu, Mas. Kan sesuai kemampuan. Ya. Salat tepat waktu, ya. Tapi kalau kalian bepergian, safar, bolehlah. Kalian sakit di rumah sakit nih, sakit atau di rumah lagi tiduran, bolehlah, nggak apa-apa. Ditunda, diakhirkan, nggak apa. Sedekah, lakukanlah sesuai kemampuan kamu. Berapa yang kamu miliki, ya sedekahkanlah. Dan itu yang dimaksud dengan bertakwalah sesuai kemampuan. Tapi kalau meninggalkan larangan, tidak ada istilah tinggalkan larangan sesuai kemampuan, tidak ada. Tapi tinggalkan larangan itu saat itu juga. Tidak ada cerita bertahaplah, pelan-pelan. Islam ini mudah. Loh itu sih mau lo aja kan gitu kan. Itu kan selain hawa nafsu nanti. Ya. Berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi ulama-ulama kita terdahulu. Semoga Allah melindungi Ustadz dan semoga Allah melindungi seluruh tim Kupinami dan seluruh jamaah yang hadir hari ini. Ustadz izin bertanya, tadi ketika sudah menerima buku ini sempat sedikit scanning gitu ya, maksudnya poin-poinnya sampai belakang. Kemudian teringat kepada diri ini sendiri ketika dalam situasi ini Ustadz. Ada jika tetangga-tetangga ini mau berangkat umroh atau haji gitu ya, mereka kadang-kadang mengadakan ratib ya, ratib atau apa itu yang mengundang tetangga-tetangga untuk kemudian intinya kayak mendoakan gitu ya, minta didoain supaya berangkatnya lancar gitu. Nah kita kan mendapatkan undangan nih dari Sohibul Bait, kemudian acaranya tuh isinya ya Yasin, kemudian tahlil, kemudian sholawat dan kadang ada yang kasidah gitu ya. Nah, ya ada masanya saya berniat memang ini karena untuk memenuhi undangan gitu ya. Nah, tapi ketika di dalam sana kok ada perasaan ini ya, takut gitu, maksudnya jangan-jangan ini nanti Allah menilai kita sebagai bagian dari yang Faham Ibu. Iya. Nah baiknya bagaimana Ustadz? Apakah memang dibolehkan untuk memenuhi undangan atau bagaimana sebaiknya? Jazakallahu khairan. Ya inilah bagian dari kreasi dalam ibadah. Itulah bagian dari berislam tadi tapi tidak meniti jalan yang lurus. Berislam tapi tidak sesuai dengan sunnah. Sehingga amalan-amalan tadi itu adalah amalan-amalan bid'ah semuanya. Semua tidak berjalan di jalan yang lurus. Semua tidak berjalan sesuai sunnah petunjuk Rasul SAW dan contoh sahabat pun tak ada. Para ulama pun tak ada. Ini hanya bagian dari kreasi. Itu tadi yang disebut dengan amalan-amalan yang dia capek, banyak capek, tapi dia pepesan kosong. Ya. Kan niatnya baik. Apakah semua orang niat baik itu benar? Hah?
Gimana? Siapa yang bisa jawab? Apakah semua niatan baik itu benar? Kok bisa? Coba kasih sedikit penjelasan. Hah? Gimana? Iya. Niatan baik menyenangkan anak. Tapi sebetulnya itu tidak benar gitu ya. Ada hadiah di sini, Mas. Apa ini? Terawas welering, nggak tahu apa ini. Kopi Mas, fadal. Ya. Jadi tidak semua orang niat baik itu apa? Benar. Tapi orang benar itu pasti niatnya baik, belum tentu juga. Ya kan? Ada orang niat benar tapi niatnya nggak benar. Apa itu nggak ikhlas? Niatnya nggak benar. Jadi yang disampaikan oleh ibu ini itulah bentuk Islam yang tidak sesuai dengan sabil, jalan yang lurus dan tidak sesuai dengan sunnah. Jadi apa kewajiban kita kalau ada undangan seperti itu? Ya tidak datang, Bu. Nggak usah datang. Terus gimana dong, kan tetangga nggak enak. Nah, hari ini dia berangkat umpamanya. Undangannya kan udah kemarin-kemarin. Hari ini berangkatnya. Ketika dia mau berangkat, samperin ke rumahnya sebentaran. Deh, selesai. Ya kan? Selesai, cukup. Kemudian yang kedua, apa hukumnya melakukan undang-undang orang untuk keberangkatan haji dan umroh. Istilahnya mereka apa? Haflah. Id, haflah ya. Apa hukumnya? Ya. Ini juga tidak ada tuntunannya dalam Islam. Tapi kalau dia mengundang keluarga saja, ngumpulin keluarga besarnya dia, keluarga-keluarga, oke, tidak ada apa-apa. Kenapa kok dilarang? Satu, karena memang tidak ada pernah contoh kita dianjurkan untuk itu. Yang kedua, itu jadi pintu yang merusak niatan orang. Kita ini ibadah punya kewajiban untuk niat hanya kepada mengharap ridha dari Allah SWT. Loh, kalau Anda melakukan konteks rame-rame seperti itu akan terjadi banyak pujian, banyak sanjungan. Dan pujian dan sanjungan itu membuat hati kita apa? Bangga, senang terhadap pujian-pujian orang. Itulah namanya riya. Kalau sudah ada bumbunya riya, berarti amalan umrohnya dia itu bablas angine, wes. Bubar semuanya, pahalanya tidak ada. Oke, makanya bahaya. Terus gimana? Berangkat umroh, berangkat aja. Haji, berangkat aja. Boleh nggak saya ngumpulin? Nggak apa-apa, mungkin buat bantuin jaga anak-anak dan sebagainya. Ya silahkan. Ngapain harus diumumin di masjid? Bapak, Ibu, jamaah masjid, insya Allah tanggal sekian. Mau ngapain? Kan ngerusak apa? Bukankah kita disuruh sedekah tangan kanan biar tangan kiri nggak tahu? Jadi beramal lah. Orang lain nggak perlu tahu. Ya. Oke, ada lagi? Afwan Ustadz, izin satu pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz dan keluarga, merahmati Ustadz dan keluarga. Amin, Allahumma amin. Ini Ustadz mengenai sunnah ini kan Masya Allah indah sekali Ustadz ya. Kesempurnaan ilmu dan lain-lainnya. Tapi qadarullah kemarin ada curhat kepada Ana, ini sahabat Ana. Suaminya baru belajar sunnah. Dulu tuh suaminya begitu baik dan lain-lain. Ketika mulai belajar sunnah, belajar agama lebih baik, dan mulai menghafal Al-Quran dan lain-lain, ternyata adabnya malah katanya banyak menyakiti hati. Sebentar gitu, Ibu, ya, saya potong. Apa hukumnya seorang istri punya masalah dengan suaminya, lalu dia curhat sama orang lain? Sebenarnya curhatan. Sebentar.
Apa hukumnya seorang istri ada masalah dengan suaminya, apapun masalahnya, lalu dia curhat kepada temannya, curhat kepada saudaranya, kakaknya, adiknya sekalipun, curhat ke mamanya sekalipun, Nah, apa Ustaz, hukumnya? hukumnya tidak boleh Ustadz, Ya karena sudah. betul. Harusnya gimana? Harusnya ketika saudara Anda mau ngomong, kalau mau anu curhat ini, potong, sudah nggak usah. Jangan Oh, ngomong Ustaz. sama saya. Oh baik Ustadz. Ketika Anda duduk menjadi pendengar budiman, maka Anda terkena dosa ghibah. Astagfirullahaladzim. Dosa gibah. Ya, Nah, Ustaz. Anda terkena dosa ghibah karena Anda mendengarkan ghibahnya orang. Astagfirullahaladzim. Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin membuat bab, ada 2 bab tentang ghibah. Haramnya ghibah, haramnya mendengarkan orang yang lagi berghibah. Ini di buku sini, di buku ini, buku saya ini yang baru kemarin, ini saya angkat di sini masalah curhat-curhat. Kasus curhatan ini sangat banyak. Sehingga saya angkat di buku ini masalah curhat. Ya, di buku Aku Mencintaimu Karena Allah. Masya Allah. Karena kalau Anda suka curhat aib suami dan istri Anda, berarti Anda tidak cinta suamimu dan istrimu karena Allah. Ya, saya tidak menjawab itu. Tapi saya menjawab, jangan suka satu curhat atas masalah kamu. Baik yang ini yang belum menikah, atau yang sudah menikah, ada teman akrab, pasti kedekatan Anda dengan orang kerja di sini jauh lebih besar daripada kedekatan Anda dengan orang yang di sana. Karena Anda di sini berapa jam. Sehingga kalau ada masalah, Anda cenderung ngobrol sama orang yang selalu di sebelah Anda. Suntuk nih gue nih, bete nih lagi gue ini, inilah ini. Jangan. Anda curhat itu ghibah. Ini dosa besar. Tidak akan gugur dosa ghibah itu dengan banyaknya sholat. Jangan main-main. Yang dengerin ghibah, kena dosa ghibah. Jadi kalau ada orang yang mau ghibah, cut. Bukan Anda keras, kasar, tidak. Cut untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan Anda. Terus caranya gimana? Saya tidak bisa ngasih solusi. Jangan curhat sama saya. Saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa bantu, jangan curhat sama saya. Kamu kalau ada masalah, nanya sama Ustadz. Nanti ada pengajian, datang, nanti selesai pengajian, samperin Ustadznya, nanya langsung. Nah, itu solusi. Kasus curhatan-curhatan ini banyak sekali. Ya. Barakallahu fiik Ibu, tapi Ibu tak kasih hadiah buku ini. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, Masya Allah. Tapi bukan punya saya, ini punyanya Syukran si Ustadz. bos Kupin. Syukran Ustadz, tapi jadi banyak hikmah Ustadz, Oh, iya. barakallahu fiik Ustadz. Barakallahu fiik. Wafiq, barakallahu Ustadz. Masih ada? Udah jam 11 ya. Saya agak santai karena memang lagi kosong kebetulan. Kalau lagi isi khutbah Jumat udah buyar dari tadi. Masih ada? Sudah. Jadi hati-hati loh ya. Jangan suka curhat-curhatan. Ya, ibu-ibu ada masalah. Jangan suka curhat-curhat Bu. Jangan Bu. Curhat sama Ustadz saja. Ini juga sama, ini anak-anak ini. Jangan suka curhat-curhatan, jangan. Itu berbahaya. Curhat masalah apa saja. Tapi saya sama mama kok curhat sama, jangan curhat sama mamamu. Kenapa? Mamamu itu kompor yang sudah tua. Nanti gampang apa? Gampang meledak. Gampang meledak kan itu. Karena udah tua kok. Emosinya sudah apa? Bu minta maaf loh Ibu ya kalau omongan saya nggak kurang pantas Bu ya. Ya minta maaf kalau omongan saya kurang pantas. Cuman sekedar kehadiran aja. Jangan curhat sama mamamu. Pasti mamamu nanti akan bela siapa? Bela anaknya. Nggak fair. Ya terus gimana? Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Ya nanya ke Ustadz. Ustadz saya ada masalah. Begini.
apa sarannya dan masukannya. Ya. Ya, kalau curhat sama teman, Anda ghibah, Anda yang dengerin ghibah, kalau toh itu bukan kaitan orang lain, kaitan diri Anda sendiri, berarti Anda membuka aib diri Anda sendiri. Itu aib diri Anda sendiri Anda bongkar. Dan Allah tidak suka orang yang membuka aibnya. Terus gimana? Nanya ke Ustadz, nanya Ustadz, ngadu sama Allah, doa, minta sama Allah. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya di bab 2 tentang apa bab 2 ini? Bab 2 tentang kewajiban Islam. Artinya setiap orang wajib berada di dalam Islam. Gitu. Ini bahasan yang luar biasa. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.